Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Jumat 4 Juli 2025. Hari biasa, pekan biasa ke-13. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara-saudariku terkasih, Injil hari ini tentang Yesus memanggil Matius untuk mengikutinya. Agak aneh Yesus memanggil Matius. Dia seorang pemungut cukai, seorang yang dianggap rendah dan berdosa menurut orang-orang Yahudi. Matius memiliki catatan hidup yang tidak baik. Ia dianggap sebagai orang yang tidak jujur dan bersekongkol dengan pemerintahan Romawi. Memungut pajak lebih banyak dari seharusnya. Tapi Injil mengungkapkan kasih Yesus. Matius dipanggil oleh Yesus, bahkan Yesus mau makan bersama mereka. Saudara-saudariku terkasih, seorang yang dianggap jelek, dianggap hina, dianggap berdosa di mata kaum Farisi dan ahli Taurat, justru dipilih oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Tindakan Yesus memilih Matius untuk menjadi muridnya bukan berarti mau membenarkan apa yang dilakukan Matius sebagai pemungut cukai. Tapi ada misi besar yang dicanangkan Yesus, yakni pertobatan bagi Matius. Yesus melihat isi hati Matius, dan itulah yang terjadi bahwa rancangan Yesus untuk pertobatan Matius nyata. Matius akhirnya meninggalkan pekerjaan lamanya dan mau mengikuti Yesus. Seorang pemungut cukai yang dianggap berdosa, terhina, menanggapi panggilan Yesus dengan hati terbuka. Ia mau mendengarkan panggilan Yesus dan berani meninggalkan masa lalunya dan mengikuti Yesus. Tidak hanya mengikuti Yesus, tapi Matius juga menjadi pewarta kabar baik Allah kepada semua orang. Matius terbuka hati pada panggilan Yesus. Ia mau mendengarkan dan mengikuti apa yang dikehendaki Yesus pada dirinya. Ia mau bertobat. Kita semua bukanlah manusia sempurna, bukan pula manusia suci. Kita adalah manusia berdosa, manusia yang penuh kerapuan seperti Matius. Tapi ingat, dalam situasi itu pun, Yesus tetap membuka hati untuk kita yang mau mengikutinya. Harapan Yesus adalah kita menjadi sempurna. Maka pertanyaannya, maukah kita untuk membuka hati pada sapaan Yesus? Maukah kita untuk mendengarkan panggilan Yesus dan mengikuti Dia? Kita yang bisa menjawab. Tapi satu yang pasti, Tuhan senantiasa mengajak kita, melibatkan kita dalam setiap pewartaan. Karena itu bukalah hati untuk Tuhan, supaya kita mampu menjadi pewarta-pewarta Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga semakin banyak orang yang memuliakan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.